Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan yang sehat dimanapun saudara berada. Senang sekali saya Peter Chandra kembali bisa menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, kalau di episode minggu lalu kita sudah bahas soal pola asuh orang tua terhadap anak yang berbeda-beda. Salah satu yang penting untuk kita cermati adalah bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak ini bisa membimbing anak kita yang dipercayakan oleh Tuhan memiliki iman yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Seiring berjalannya waktu saudara, kita mulai dihadapkan pada pilihan apakah kita akan setia dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus seperti yang diajarkan oleh orang tua kita, atau justru sebaliknya kita mulai meninggalkan kepercayaan kita, meninggalkan iman kita terhadap Tuhan. Lalu bagaimana saudara kita sebagai orang tua menyikapi peristiwa ini? Mari kita sama-sama belajar dari pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Himawan Hadi Raharja hanya di program Kacamata. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Sang Bapa berkata begini, marilah kita makan dan sukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Shalom pemirsa You Channel, jumpa lagi dengan saya Himawan, dan kali ini saya menjumpai Anda dalam program acara Kacamata dengan topik Ketika Anak Meninggalkan Kristus.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, ketika umat Israel berada dalam masalah besar di zaman Nabi Maliaki, dan mereka mencoba berdoa kepada Tuhan, namun seolah-olah persembahan mereka, doa mereka nggak digubris oleh Tuhan, maka mereka bertanya-tanya. Dan melalui Nabi Maliaki, Tuhan mengkoreksi banyak hal yang perlu dikoreksi, diperbaiki oleh orang Israel. Salah satunya tentang masalah keluarga. Dan waktu itu Tuhan berfirman melalui Nabi Maliaki bahwa Tuhan mengingatkan kembali kepada orang Israel dari penyatuan seorang pria dan seorang wanita. Tuhan menghendaki pernikahan agung ini, pernikahan kudus ini menghasilkan keturunan ilahi. Satu generasi yang mencerminkan karakter-karakter Kristus yang perlu untuk dimultiplikasikan, diperbanyak untuk memenuhi muka bumi ini, sehingga bumi dipenuhi dengan keturunan-keturunan ilahi yang menjadi pengelola-pengelola berkat daripada Tuhan. Nah, akan tetapi dalam kitab Maliaki juga Tuhan mengingatkan bahwa ada 3 hal yang bisa merusak rencana Tuhan ini untuk menghasilkan keturunan ilahi ini. Yang pertama adalah kalau ada pengkhianatan atau perzinahan. Yang kedua kalau ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga kalau ada perceraian. Dan menghasilkan keturunan ilahi menjadi sebuah perintah, sebuah mandat yang diperuntukkan kepada semua orang tua, semua pasangan suami istri. Bahkan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6-7, melalui Musa, Tuhan berfirman kepada orang Israel dan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya bila engkau duduk di rumahmu, bila engkau sedang dalam perjalanan, bila engkau sedang berbaring, dan bila engkau bangun. Artinya perintah untuk mengajarkan supaya setiap jemaat Tuhan mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu tidak hanya tugas daripada suku Lewi atau para pendeta, para gembala, para hamba-hamba Tuhan. Tapi tugas dari kita orang tua untuk mengajarkan anak-anak kita tentang Tuhan. Sayangnya hari-hari ini kita harus berhadapan dengan sebuah kenyataan yang cukup memprihatinkan. Tahun 2020, Barna Research mengeluarkan sebuah hasil penelitian mereka terhadap spiritualitas anak-anak muda, dan dikatakan bahwa dalam 17 tahun terakhir ini terjadi penurunan angka generasi milenial yang beribadah ke gereja yang cukup signifikan dibandingkan dengan generasi-generasi yang lain. Bilangan Research Center, sebuah lembaga yang mirip dengan Barna Institute juga, tapi kalau Bilangan Research Center melakukan survei di Indonesia, melakukan riset tentang spiritualitas anak muda Kristen di Indonesia tahun 2018. Beberapa hasil yang menarik adalah 73,1% anak muda mengenal Tuhan Yesus dari orang tuanya. 43,1% memilih orang tua sebagai pihak pertama yang mereka cari ketika mereka ada masalah. Namun sayangnya hanya 20% anak-anak remaja yang mengaku benar-benar dekat dengan orang tuanya. Dekat di sini orang tuanya kepo secara positif, mau tahu perkembangan anaknya, mau bicara dengan anaknya, berdiskusi dengan anaknya, mengajarkan tentang spiritualitas kepada anaknya, termasuk juga mendiskusikan mengenai hal-hal praktis dalam kehidupan. 9,8% anak remaja bahkan mengaku pernah melarikan diri dari rumah, dan semuanya terkait dengan masalah-masalah keluarga. Bahkan 14,2% anak remaja pernah berpikir untuk bunuh diri. 3,5% diantaranya sudah mencoba untuk bunuh diri. Tidak hanya itu saja, Bilangan Research Center tahun 2018 juga menemukan bahwa ada beberapa faktor yang membuat anak muda Kristen mulai meninggalkan gereja. 40% oleh karena pemimpin yang buruk, 35% oleh karena aktivitas di luar gereja yang padat, 20% karena bentuk ibadah yang tidak menarik, dan banyak alasan yang lainnya lagi. Hanya sekitar 12% anak muda yang punya sahabat dekat di lingkungan gereja. Dan mereka yang sahabat karibnya di lingkungan gereja 3 kali lipat lebih memiliki kedalaman kerohanian yang tinggi dibandingkan mereka-mereka yang hanya datang sekedar beribadah saja. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ini keadaan 2018. Lembaga yang sama, Bilangan Research Center tahun 2021 mengeluarkan sebuah hasil riset, beberapa terkait dengan anak muda juga, dan hasilnya cukup mengejutkan saya secara pribadi. 1 dari 4 anak muda Kristen menurut hasil survei ini yang diperoleh di 33 provinsi di Indonesia mengatakan 1 dari 4 anak muda Kristen mengatakan sering merasa dirinya nggak berguna. Bahkan 2 dari 3 anak muda Kristen belum bisa menerima kekurangan dalam dirinya.
Gambar dirinya tidak sehat dengan kata lain. 1 dari 3 anak muda Kristen di Indonesia merasa sulit untuk mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepadanya atau kepada keluarganya, alias mereka sulit mengampuni. Padahal pengampunan adalah hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kekristenan kita. 1 dari 3 anak muda Kristen di Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja cukup untuk membuat seorang selamat alias masuk surga. Dan 1 dari 4 anak muda Kristen di Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Fenomena apa yang bisa kita lihat saat ini? Sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Barna Research, apa yang ditemukan oleh Bidang Research Center, ternyata sekarang ada fenomena banyak anak-anak muda yang mulai meninggalkan Kristus. Usia awal remaja sampai usia awal 20-an adalah saat-saat di mana anak-anak remaja, anak-anak muda mengalami gangguan kerohanian yang cukup serius. Keputusan dan perilaku meninggalkan iman mereka kepada Kristus memang bisa terjadi di usia-usia 20-an pertengahan dan seterusnya. Tetapi pangkal keputusannya biasanya sudah terjadi ketika mereka berada di tahun-tahun awal masa remaja sampai kurang lebih usia 20-an awal. Hal ini memang sesuai dengan tahap perkembangan psikologis seorang anak remaja, di mana di masa-masa remaja menjelang masa pemuda, mereka mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk masalah spiritualitas mereka sendiri. Mereka mulai bersikap secara kritis dan analitis terhadap banyak hal, termasuk masalah keimanan mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa ada anak yang kelihatan baik-baik, dari kecil sekolah minggu, remaja aktif di gereja, tapi tiba-tiba dia bisa meninggalkan imannya kepada Kristus? Atau anak yang begitu rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, bahkan sudah melayani, tiba-tiba suatu pagi bisa berkata, saya nggak mau lagi doa, saya nggak mau lagi baca Alkitab, saya nggak mau lagi ke gereja, saya bahkan nggak percaya Tuhan itu ada. Banyak orang tua yang shock, terkejut, sedih, marah, frustrasi, dan kemudian terpukul dengan kejadian-kejadian yang mereka nggak sangka-sangka. Tapi sebetulnya kenapa ada anak-anak muda yang meninggalkan iman kepada mereka? Tapi sebetulnya kenapa? Apa saja yang membuat seorang anak muda meninggalkan imannya kepada Kristus? Yang pertama, karena mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab, yang ini sangat mengganggu mereka. Mungkin mereka seperti Ayub yang sempat bergumul, salah saya apa? Saya nggak merasa melakukan kesalahan apa-apa. Tapi kenapa saya mengalami berbagai masalah? Atau mungkin mereka nggak ngalamin, mereka melihat orang lain. Salah orang itu apa? Itu orang baik, suka nolong, rajin beribadah. Tapi kenapa dia mati duluan dibanding mereka yang jahat? Mereka melihat atau mengalami, atau bahkan menyaksikan sendiri pergumulan berat yang membuat mereka merasa Injil nggak bisa menjawab semua pergumulan mereka. Hal ini sejalan dengan tahap perkembangan mereka, di mana mereka mempertanyakan banyak hal dan mereka nggak akan puas dengan kata-kata, dengan jawaban, karena firman Tuhan berkata demikian, karena Tuhan menghendaki demikian, karena ini kedaulatan Tuhan. Mereka nggak puas dengan jawaban seperti ini. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan mengganggu mereka adalah pertanyaan sifatnya intelektual dan akademis. Mereka seorang yang cerdas, seorang yang pintar. Ketika mereka mendengar teori penciptaan, teori evolusi, mereka mulai mengatakan, this is more make sense, ini lebih masuk akal ketimbang pelajaran di sekolah minggu yang saya dengar setiap hari Minggu. Dibandingkan kisah-kisah yang saya baca, komik-komik Alkitab yang saya baca, yang ini lebih make sense, masuk dalam nalar saya. Bisa juga pertanyaan-pertanyaan pergumulan mereka adalah pertanyaan-pertanyaan sifatnya teologis. Ketika mereka dipertanyakan oleh teman-temannya, kenapa Allahmu ada 3? Mereka bisa jelaskan konsep Allah Tritunggal. Kenapa orang baik mati? Kenapa orang yang baik tapi tidak percaya Yesus nggak bisa masuk surga? Bagi mereka nggak make sense ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu mereka. Yang kedua, kenapa mereka meninggalkan iman mereka kepada Kristus? Karena mereka tidak melihat dan mengalami bahwa iman mereka ada gunanya. Mereka sudah berusaha, tapi mungkin mereka tidak menemukan kedamaian, sukacita, atau makna, atau kebahagiaan yang dijanjikan kepada mereka melalui pengajaran sekolah minggu yang mereka dengar, melalui khotbah-khotbah di ibadah anak muda yang mereka ikuti, atau melalui guru agama Kristen mereka. Mereka nggak menemukan ini. Aku udah berusaha, tapi aku nggak menemukan peace atau damai sejahtera itu. Bisa jadi mereka mengalami pengalaman dengan orang-orang Kristen yang nggak sesuai dengan iman mereka. Mereka kecewa dengan gereja, mereka kecewa dengan teman, mereka kecewa dengan pemimpin mereka yang
Ya, khotbahnya bagus, tapi kelakuan di belakang mimbarnya jauh panggang dari api. Yang kenyataan ini menggerus iman mereka. Atau bisa juga mereka mengalami pengalaman pribadi yang menggoncang iman mereka. Doa mereka mungkin gak dijawab. Mereka berdoa untuk pasangan hidup, tapi kemudian dapatnya pasangan hidup kok yang kayak gini ya. Tuhan, katanya Tuhan kasih yang terbaik, tapi kok kayak gini suami saya, kok kayak gini istri saya. Mereka mulai bergumul ketika kenyataan gak sesuai dengan iman mereka. Mungkin mereka juga bisa seperti murid-murid Yesus yang ketika Kristus ditangkap, diadili, disalib, bahkan mati, mereka sempat shock, mereka guncang. Mesias kok mati? Mesias yang bisa membuat mujizat kok gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Mereka sempat meninggalkan kegiatan spiritual mereka. Beberapa bahkan kembali menjadi nelayan karena kecewa, takut, frustrasi, dan gak tahu bagaimana harus bersikap. Mungkin ini juga dialami oleh sebagian anak-anak remaja yang meninggalkan Kristus. Yang ketiga, mereka meninggalkan iman mereka pada Kristus karena ada beberapa hal dalam kehidupan mereka yang menurut mereka lebih menarik daripada iman mereka. Mungkin mereka sudah mulai terlibat bisnis, mulai mendapatkan enaknya dapat duit dengan gampang. Mereka punya kesenangan, mereka punya ambisi pribadi, mereka mengejar prestasi dan prestise yang membuat pandangan hidup sekuler yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka mulai pelan-pelan menggantikan cara pandang mereka yang tadinya begitu rohani. Mungkin mereka seperti Yudas yang meskipun sudah 3,5 tahun melihat sendiri bagaimana hebatnya kuasa Yesus, tapi cuman gara-gara 30 keping perak dia jual Yesus. Atau mereka seperti Ananias dan Safira, pengikut Kristus, cuman gara-gara terprovokasi melihat Barnabas yang menjual ladangnya dan bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja mula-mula. Mereka mereka menghormati Barnabas ini dan mereka terpancing. Mereka juga mau ikut-ikutan. Mereka mau dapat penghormatannya. Mereka mau dapat dianggap hebatnya. Mereka juga jual ladang mereka, tapi mereka menipu, mereka berbohong. Mereka mengatakan mereka memberikan hanya 50% saja. Sayangnya mereka mati. Tapi mungkin ada di antara Anda, anak-anak Anda, relasi Anda yang anak-anaknya, dari bohong 1 ke bohong 2 ke bohong 3, mungkin secara fisik mereka tidak mati, tapi secara nurani mereka mulai mati. Mereka nggak lagi mendengar suara Roh Kudus, mereka nggak mendengar lagi, mereka nggak diingatkan lagi pada ayat-ayat Alkitab yang mereka biasa baca atau mereka biasa dengar dari ibadah-ibadah yang mereka ikuti. Yang keempat, mereka meninggalkan iman kepada Kristus oleh karena imannya bukan berdasarkan pengalaman pribadi. Sepanjang hidup mereka nggak pernah membuat pilihan iman yang sungguh-sungguh berdasarkan keinginan dan keputusan mereka. Mereka menyesuaikan diri. Oh, papa mama saya hamba Tuhan, jadi saya harus Kristen. Oh, orang tua saya majelis gereja. Oh, orang tua saya memang Kristen taat pelayanan di gereja, jadi saya harus Kristen juga. Mereka dibaptis karena disuruh oleh gereja. Umurnya sudah memenuhi syarat. Tapi mereka sendiri nggak tahu kenapa mereka harus dibaptis. Untuk apa mereka dibaptis? Nggak mengherankan ketika penganut Kristen yang seperti robot ini harus berhadapan dengan kenyataan hidup yang nggak sesuai, yang mengguncang atau menghancurkan iman mereka. Mereka pun rontok. Seperti kertas yang kelihatannya indah, tapi ternyata setelah dilihat lebih lanjut, cuman tipis dan kosong, nggak ada apa-apanya. Atau seperti rumah yang terbuat dari kartu, atau rumah yang didirikan di atas pasir, yang langsung hancur luluh lantak ketika badai kehidupan menghantam mereka. Ada lagi yang penyebab yang lain, Bapak Ibu Saudara, yang saya sebut sebagai faktor X. Apa itu faktor X? Anak-anak bermuda yang meninggalkan Kristus oleh karena masalah cinta. Habis saya cinta sama dia, tapi dia bukan mingguan, dia harinya lain ibadahnya. Ya saya ikuti dia karena saya cinta sama dia. Mungkin karena konflik keluarga. Mereka meninggalkan iman mereka kepada Kristus karena perilaku orang tuanya toksik pada mereka sendiri, atau karena orang tuanya bercerai dan mereka kecewa. Mereka kecewa karena pengajaran yang begitu ekstrim mereka dengarkan setiap hari Minggu. Tapi kemudian mereka mendapati kenyataan pengajaran yang ekstrim di mimbar, tapi kemudian pendetanya, majelisnya, Senin sampai Sabtu melakukan perbuatan yang beda sekali dengan pengajaran yang dia terima. Ada lagi yang meninggalkan Kristus karena mereka terjebak dalam kehidupan LGBT misalnya. Mereka ditolak, diasingkan oleh orang tuanya, diasingkan oleh gereja, dapat stigma pendosa.
yang membuat mereka merasa tidak layak untuk memiliki iman kepada Kristus. Ada lagi juga seorang Ross Campbell, seorang psikolog, yang mengatakan bahwa anak pada dasarnya punya dua kategori kepribadian, yaitu anak-anak yang pro-otoritas dan anak-anak yang anti-otoritas. Anak-anak yang memang gak suka dengan namanya aturan, otoritas. Dan ketika dia berhadapan dengan tokoh-tokoh agamawi, guru-guru agama, pembimbing rohani yang sangat otoritas, termasuk orang tua mereka sendiri, yang dengan otoriter memaksakan mereka untuk percaya kepada Kristus tanpa membimbing mereka mengalami pertobatan pribadi, mereka menjadi pribadi yang langsung menolak dan meninggalkan iman mereka. Saudara, pertanyaannya sekarang, bagaimana mengembalikan iman mereka kepada Kristus? Apakah kita sudah terlambat? Bersyukurlah bahwa dalam Lukas pasal 15 kita bisa belajar ketika sang anak bungsu yang hilang, yang meninggalkan orang tuanya, hidup foya-foya, kemudian dia mengalami masalah dan dia bertobat. Dia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut sebagai anak Bapa." Dan sang ayah dengan bijaksananya memberikan jawaban menjadi kekuatan buat setiap saudara dan saya yang mungkin saat ini ada di antara Anda yang anakmu terhilang. Sang Bapa berkata begini, "Marilah kita makan dan sukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Masih mungkin gak Pak Hing? Anakku yang imannya lagi meninggalkan Kristus bisa balik lagi? Yang pertama, kalau Anda ingin anakmu kembali, mengembalikan mereka kepada Kristus, yang pertama, kelola dulu emosi dan harga diri Anda. Ketika anakmu meninggalkan Kristus, ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini bukan kiamat. Dunia belum berakhir ketika Anda mendengar kabar bahwa anakmu meninggalkan imannya kepada Kristus. Berhentilah untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan, apalagi menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Iman anakmu kepada Kristus bukan masalah prestasi atau prestise bagi dirimu sebagai orang tua. Ada seringkali begini, beberapa orang tua marah, frustrasi, menjauhi anaknya, mengasingkan anaknya, menghukum anaknya, out of anger, karena marah. Oleh karena apa? Egonya terluka, merasa gagal jadi orang tua. Apa kata dunia kalau kamu meninggalkan Kristus? Papa ini pengkhotbah loh, papa ini pendeta. Apa jadinya kalau orang tahu kamu ini ateis? Apa jadinya kalau orang tahu kamu ini antikris misalnya bahkan? Atau Anda ini orang yang agnostik? Malu, muka papa taruh di mana? Muka mama taruh di mana nih? Mama pendoa, pelayanan, gereja-gereja ngerti mama. Aktif di network aras nasional. Anaknya kok kayak begini? Seringkali tanpa sadar kemarahan kita oleh karena ego kita yang terluka. Yuk kelola dulu. Ingat, iman anakmu kepada Kristus tidak bisa dijadikan prestasi atau prestise Anda. Anda harus lepaskan ini. Kesejahteraan anakmu jauh lebih penting dibandingkan prestasi dan prestisemu semata-mata. Kalau kau marah dan kau mulai jauhi anakmu, engkau label anakmu, kau hukum anakmu, engkau akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan dia kembali kepada Kristus. Kelola dulu emosi dan harga dirimu. Yang kedua, tetap hadir dan dekat dengan anak Anda. Pendiri Focus on the Family, yaitu Dr. James Dobson mengatakan, dari berbagai survei ditemukan, disimpulkan, 85% anak-anak muda yang tadinya sempat meninggalkan iman mereka kepada Kristus, akhirnya mereka kembali memegang iman mereka kepada Kristus setelah mereka berusia 24 tahun atau lebih. Tidak peduli apapun yang anakmu katakan ketika mereka meninggalkan iman mereka kepada Kristus, mereka pasti harus berhadapan dengan kenyataan hidup dan mereka mempertimbangkan ulang semua hal ketika mereka masuk di awal masa dewasa. Ketika mereka masuk di awal masa dewasa. Karena itu, berikan waktu dan perhatian yang tulus kepada anak. Tertariklah dengan kehidupan mereka. Banyak berusaha memahami bagaimana pergumulan mereka di kampus, pergumulan mereka di sekolah, pergumulan mereka mungkin mereka sudah bekerja misalnya. Dengarkan saja mereka, jangan hakimi, jangan komentari, apalagi jangan disalahkan terlebih dahulu. Anda dengarkan baik-baik, jaga komunikasi yang hangat dan terbuka. Ini waktunya. Mungkin selama ini dari kecil kau selalu mengajar dan mengajar.
Tapi sekarang yang diperlukan adalah tunjukkan, dan teladankan. Bagaimana yang Anda bisa lakukan semaksimal Anda. Ini loh yang namanya pengikut Kristus yang benar, itu kayak gini. Tetap layani mereka, tetap kasihi mereka, tetap peluk mereka. Hadirlah ketika mereka membutuhkan Anda. Dan bersiaplah. Biasanya saat mereka akhir-akhir masa kuliah atau ketika mereka mulai berpikir untuk menikah, berkeluarga, mereka akan mempertanyakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan praktis yang serius dan penting. Dan mereka akan berdiskusi dengan Anda. Oleh karena selama masa-masa ini Anda tetap berhubungan baik dengan mereka. Anda tetap berkomunikasi yang hangat dengan mereka. Last but not the least, tetap berdoa dan percaya. Jangan lupa di Alkitab mencatat gembala yang baik. Dia tidak beristirahat meskipun 99 domba sudah aman di kandangnya. Dia tetap keluar dan mencari satu yang hilang ini. Ingat bahwa anak yang bungsu akhirnya kembali kepada orang tuanya di Lukas 15. Ingatlah Yoel dan Abia. Siapa nih? Anak-anaknya Samuel. Pada 1 Samuel 2 ayat 35, Allah berjanji untuk mengangkat imam kepercayaan dan membangunkan baginya keturunan yang teguh dan setia. Kata-kata ini diperuntukkan untuk Samuel pada zaman itu. Sayangnya, di 1 Samuel 8 ayat 5-8, kelakuan Yoel dan Abia, anak-anak Samuel, itu beda sekali. Mereka dibenci oleh orang-orang Israel, bahkan para tua-tua Israel menolak mereka. Dan mereka mengatakan, kami nggak mau anak-anakmu nurusin kamu jadi imam buat kami. Kamu harus pilih kami raja. Memang dua anak Samuel tidak menunjukkan perilaku iman kepada Allah yang luar biasa. Dan mereka meninggalkan iman mereka. Namun, Heman, cucu dari Samuel, menjadi nabi bagi Daud. 14 anak laki-lakinya ikut berperan dalam pentahbisan bait suci zaman Salomo. Bahkan keturunannya terlibat dalam kegiatan kerohanian yang di tengah-tengah kebangkitan kembali orang Israel. Ini dicatat dalam kitab Takwarih. Anda bisa melihat bahwa meskipun Tuhan berjanji keturunan Samuel akan teguh dan setia, tapi kenyataannya anak-anaknya meninggalkan iman mereka kepada Kristus, kepada Tuhan. Tetapi cucunya tetap menunjukkan karakter-karakter sebagai pengikut Allah yang setia. Karena itu, sebagai orang tua yang mungkin saat ini ada di antara Anda, atau teman Anda atau relasi Anda yang anaknya sedang meninggalkan iman mereka kepada Kristus, Anda harus ingat baik-baik. Kembalinya iman anak kepada Kristus bukan gara-gara kecanggihan kita dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan anak tentang spiritualitas, tetapi kembalinya iman mereka kepada Kristus oleh karena karya Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kita semua, termasuk anak-anakmu, termasuk anak-anak teman-temanmu, anak-anak tetanggamu, anak-anak relasimu yang sedang meninggalkan Kristus. Roh Kudus akan mengingatkan mereka pada apa yang telah diajarkan sejak mereka kanak-kanak. Ingat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, termasuk bekerja dalam kenyataan atau kejadian ketika anak kita, anakmu, anak tetanggamu, anak relasimu meninggalkan iman kepada Kristus untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang tetap mengasihi Dia. Selalu ada pertolongan dan pengharapan dalam pergumulan karena ada Roh Kudus yang selalu siap menolong kita dalam segala kelemahan kita. Kalau saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara saat ini, itu oleh karena sekian puluh tahun yang lalu ada seorang ibu saya yang berdoa untuk pertobatan saya. Jangan pernah anggap remeh yang namanya kuasa doa. Jangan pernah anggap remeh yang namanya kuasa iman. Jangan pernah meremehkan pengharapan, karena pengharapan kepada Kristus tidak pernah mengecewakan. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Himawan yang sudah berbagi pesan firman Tuhan hari ini di program Kacamata kepada kami semua. Mari saudara, sebagai orang tua kita mau terus meminta pimpinan dari Roh Kudus. Kita mau tetap berdoa untuk kebaikan anak-anak yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Apapun
pilihan dan keputusan hidup yang sudah mereka ambil, kita sebagai orang tua tetap mau menerima apapun kondisi anak-anak yang Tuhan titipkan kepada hidup kita. Yang penting kita jangan menjauhi mereka dan kita tetap menunjukkan rasa sayang daripada Tuhan kepada mereka. Saya akhiri sampai di sini saudara perjumpaan kita di program Kacamata kali ini. Tapi ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit undur diri. See you on the next week. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku,